Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya Fitriani di podcast Motivasi Figur. Di sini saya akan mewawancarai salah seorang guru kesenian di SMK Pembina Bangsa. Nah, jadi gini, Bu. Tak kenal maka tak sayang. Alangkah baiknya Ibu perkenalan dulu. Terima kasih sebelumnya kepada Anggun. Baiklah, perkenalkan, nama saya Stefania Lana Deviosa, SSN. Biasa dipanggil dengan panggilan Bu Fani. Nah, di sini saya salah satu staf pengajar di bidang kesenian. Nah, selain sebagai staf pengajar di luar pendidikan, saya juga memiliki berbagai usaha, yaitu salah satunya sebagai MUA atau make up artist yang berdomisili di Kota Bukit Tinggi. Selain itu juga saya memiliki usaha henna, tari, penyanyi dan sebagainya. Begitu. Nah, kan gini, Bu. Apa sih yang buat Ibu tuh tertarik ke bidang kesenian ini gitu? Oh, gitu. Nah, hal yang membuat ibu tertarik itu mungkin karena antara kebutuhan dan ketertarikan itu sama bagi ibu ya. Karena apa? Pertama, ibu memiliki role model, yaitu almarhum mama dan kakak. Karena faktor salah satunya adalah ibu memiliki saudara yang banyak, sedangkan orang tua tidak bisa untuk mengcover keseluruhan kebutuhan anaknya. Jadi dengan itu mama selalu menekankan kepada kami anak-anaknya untuk jika kalian mau sesuatu, kalian harus nyari, harus nabung, dan baru kalian bisa mendapatkan hal itu. Nah, dengan hal itulah yang menyebabkan kakak ibu termotivasi untuk mencari bakatnya, sehingga dengan seni itu dia dapat menghasilkan hasil berupa uang, pengalaman, dan sebagainya. Karena ibu melihat contoh dari support mama yang tidak pernah henti-hentinya kepada si kakak, hal itu yang menyebabkan ibu berpikir, oh berarti saya harus dengan seni dong untuk mendapatkan segala yang saya inginkan. Sebenarnya nggak di seni aja, ibu juga dulunya ada di bidang olahraga juga, cuman kan yang menjadi takdir ibu sekarang itu kebetulan di bidang seni gitu. Karena ada motivasi dan support dari mama hingga ibu berada di titik ini, baik itu ngajar dan membuka usaha di bidang seni lainnya. Jadi motivasinya dari orang terdekat sendiri ya, Bu? Iya, orang terdekat sendiri. Kalau ada nggak sih, Bu? Pasti ada kan penghambat-penghambatnya, apa aja penghambat ibu gitu? Oh, penghambat ibu di bidang seni ya? Iya. Banyak. Sebenarnya kalau dibilang penghambat itu banyak banget. Karena ya namanya hidup tidak akan pernah kita menemukan seperti air yang mengalir deras bagus, sedangkan air yang mengalir deras juga akan ada tumpukan batu yang menghalangi dia gitu ya. Jadi ibu pribadi, hambatan ibu salah satunya adalah ibu kalau dulu sih ibu ngerasa hambatannya berupa fasilitas gitu, fasilitas yang ibu butuhkan. Misal gini, ibu mesti ke sanggar, ibu kan dulu penari awalnya ya. Ibu mesti ke sanggar, berarti ibu dulu harus mikir sama apa ibu ke lokasi. Dan kalaupun ibu nari akan ada sebuah atraksi atraksi tari piring. Kadang ibu nginjak piring, kaki ibu yang sobek dan sebagainya. Nah, itu salah satu hambatan ibu untuk menjajaki dunia seni. Selain itu, ibu harus berkompetensi dengan orang-orang hebat, para seniman-seniman hebat yang ada di sekitar ibu. Nah, menurut ibu itu salah satu hambatan, dan sekaligus hambatan itulah yang membuat ibu bisa termotivasi untuk membentuk diri ibu sehingga ibu nggak boleh lemah di bidang seni begitu. Nah, ada lagi nih, Bu. Pasti ada kan pengalaman-pengalaman Ibu. Nah, mungkin Ibu bisa kasih tahu apa aja pengalaman Ibu gitu di bidang kesenian ini. Kalau pengalaman sih insya Allah masih dalam proses mencari pengalaman ya. Tapi sejauh ibu berkecimpung di dunia seni, ibu dari kecil kan diajarin seni. Jadi mungkin ibu pernah ikut berbagai ajang-ajang perlombaan. Nah, karena yang ibu bilang tadi, mama yang selalu mensupport ibu. Jadi setiap ibu mau ikut lomba, ibu harus lihat mama dulu. Berarti ibu harus ngomong kayak gini ke diri ibu, mama udah liatin Fani. Nah, nggak mungkin dong Fani bakalan ngasih hal yang tidak baik, otomatis Fani harus juara. Nah, dari support ke diri sendiri itu bikin ibu setiap ikut perlombaan juara, tiap ikut perlombaan juara. Nah, setelah itu karena mama ngelihat ibu punya potensi, jadi mama mengarahkan lagi disalurkanlah
bakat ibu ini ke sebuah sanggar yang ada di Kota Bukit Tinggi, yaitu Sanggar Gastarana. Nah, di kala itu Sanggar Gastarana tersebut memiliki banyak link, baik itu dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, pengalaman ibu yang amat nggak bisa ibu lupakan, perdana ibu ke luar negeri itu pada tahun 2013. Ibu masih kelas 2 SMA. Nah, ibu ke Malaysia dalam ajang dunia, yaitu Festival Gamelan Sedunia. Di situ ibu kayak ngerasa, oh ini ya yang kata orang proses tidak akan mengkhianati hasil gitu. Jadi ibu ke situ, ibu menjajaki negeri orang, ibu melihat berbagai kesenian orang, ibu merasa kayak banyak ternyata di atas langit itu pasti ada langit lagi gitu loh. Setelah itu ibu balik lagi dengan ibu keluar negeri gitu. Jadi ibu motivasinya semakin tinggi, semakin menggebu-gebu. Oh berarti saya harus lebih semangat supaya saya harus dipakai lagi sama sanggar ini. Bisa lagi saya kesini. Dan akhirnya dengan sanggar itu ibu dibawa kemana-mana, ke Malaysia, kalau di dalam negeri ke Pekanbaru dan sebagainya. Nah setelah itu ibu mulai untuk fokus di bidang seni, yaitu dengan menjajaki dunia pendidikannya sebagai salah satu mahasiswi di Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Nah, beberapa pengalaman yang ibu dapat adalah mengikuti berbagai perlombaan, dan selain itu ibarat kata kayak di agama kita yang tuntutlah ilmu hingga negeri Cina. Nah, hal itu alhamdulillah diizinkan Allah, ibu menemui yang menjajaki negeri Cina itu perdana waktu ibu masih semester 2. Sedangkan dulu dalam aturan di kampus nggak boleh junior ke luar negeri. Karena ada ajang seleksi, dan kebetulan di skala itu seleksinya itu sekampus. Bayangin dong berapa banyak senior yang udah profesional, berapa banyak teman yang angkatan yang pada bagus-bagus. Awalnya ibu ngerasa kayak down gitu kan. Bisa nggak sih ibu bakalan menjadi orang terpilih di antara yang terpilih, di antara yang para seniman hebat gitu kan. Jadi ibu dulu karena seperti yang udah ibu ceritain tadi, role model ibu adalah almarhum mama. Jadi sebelum ibu menjajaki satu keinginan, ibu pasti selalu menghubungi mama. Ibu bilang, "Ma, Fani mau ikut ajang ke Cina. Kata orang sih doa ibu itu kan memang nomor 1 ya gitu." Jadi ibu kayak, Fani minta restu Ma, pokoknya kalau seandainya rezeki, insya Allah Mama doain ya Fani lulus kayak gitu. Jadi Mama yang selalu nasehatin ibu kayak, kalau Fani mau sesuatu, minta sama Allah, bawa di sholat tahajud gitu ya. Bukan bermaksud untuk ria apa gimana, ibu yakin sama doa ibu, sama sholat tahajud itu benar-benar ada. 1 hari sebelum ibu ikut ajang kompetensi, ibu minta sama yang satu, ya Allah, kalau misalnya ini rezeki Fani, kabulin Fani, bisa lancarin Fani untuk seleksi. Padahal seleksinya itu nggak hanya satu bidang, Gun. Kalau ibu kan kayak seni tari nih, tapi seleksinya itu ada seni musik, teater, seni tari dan sebagainya. Itu ibu awalnya kayak, bisa nggak sih Fani gitu loh, karena ibu hanya menjajaki tari kan. Cuman alhamdulillah sebelum-sebelumnya mama selalu ngajarin Fani harus bisa semuanya kayak gitu. Akhirnya ibu ikut seleksi, dan udah seleksi, terus udah penilaian lah semuanya kan. Sampai akhirnya ada ibu dengar bocoran, ibu salah satu yang lulus. Kebetulan hanya 5 orang yang di bidang tari, hanya 5 orang, 3 orang junior, 2 orang senior ibu. Tapi karena ada kayak sedikit kecemburuan sosial mungkin, jadi ibu sempat digoyahkan sama beberapa oknum. Sampai mereka bilang kayak, dia masih junior loh, ngapain juga dia harus ke luar negeri gitu. Sampai ibu ditukar lagi, digantiin sama senior. Terus ibu nangis dong, kayak sedih gitu kan. Padahal kita padahal udah lulus gitu. Udah lulus, udah ngarep banget gitu kan. Terus ibu bilang sama mama, ibu bilang, "Ma, kayak Fani nggak jadi lulus deh Ma," kata ibu kan. Terus mama bilang, "Ya udah, berarti
nggak rezeki. Nah, alhamdulillahnya beliau selalu menanamkan hal-hal yang positif dalam pikiran ibu. Kalau sesuatu tidak rezeki, kalau itu belum pantas untuk ibu miliki, berarti itu nggak rezeki ibu, nggak takdir ibu juga gitu. Sampai akhirnya mama bilang, kalau emang Fani mau, minta lagi sama yang satu gitu. Terus ibu bilang, ya kalau misalnya itu rezeki Fani, kasih sama Fani lagi. Tapi kalau misalnya itu nggak rezeki Fani, ya udah kasih Fani keikhlasan, tapi kasih Fani lagi rezeki yang lebih baik untuk bisa Fani milikin, kata ibu. Terus kan, tapi Fani emang bener-bener mau deh Allah, mau ke situ, mau ke Cina, kata ibu kan. Terus kabulin ya Allah, kayak seolah-olah meminta untuk mengikhlaskan, tapi secara tidak langsung puasa gitu loh. Terus kayak pas besok paginya ibu dapat selamat dari para senior ibu, Fani selamat, Fani lulus. Ibu langsung kayak, ih apa sih gitu kan. Ternyata habis itu keluar edaran secara umum dari kampus dan masuk deh nama ibu. Jadi ibu kayak, ibu telepon lagi mama emang bener ya ma, kata orang kalau misalnya doa minta sama restu orang tua emang cepet ya ma, kabarnya alhamdulillah, pokoknya jangan sombong, kata mama ibu. Terus ibu berproses dengan para orang-orang hebat di dalam itu, ada berbagai kayak karawitannya, teater dan sebagainya bercampur dalam satu event. Terus akhirnya kami berangkat kan ke Cina. Pas ibu nginjak ke Cina itu kayak ibu sempat mengalami masalah karena apa yang ibu gunakan. Seperti yang kita ketahui, Cina itu kan kayak sangat agak menentang dengan Muslim, setahu ibu ya. Jadi waktu ibu berangkat, salah satu hambatan ibu adalah ibu menggunakan syar'i. Jadi ibu sempat ditegur sama pihak kampus ngomong kayak gini, Fani jilbabnya kayak gini, Fani tahu kan Cina kayak gini, mau nggak Fani untuk negosiasi, Fani gunain jilbabnya yang biasa aja gitu. Terus ibu kayak mikir, ini udah pakaian Fani udah nyaman di sini gitu loh. Setahu ibu agama itu mungkin prinsip setiap orang itu beda ya. Menurut hati ibu, agama itu kan nggak bisa dijadikan sebuah negosiasi. Tapi yang namanya manusia itu pasti ada kekhilafan kan. Gitu. Terus ibu bilang sama salah satu guru, salah satu dosen, dan beliau ibu ngomong ke beliau kan, ibu bilang, Bu, biar Fani pertimbangkan dulu ya, kata ibu. Soalnya ibu nggak bisa nih Fani, nanti kalau misalnya Fani kayak gini, nanti Fani hilang atau Fani ditembak atau Fani langsung udah ke doktrin hal-hal yang negatif. Iya juga ya gitu. Jadi kan ibu ngadu sama mama, tapi kan kalau kayak gitu nggak adil ma, kata ibu kan. Masa cuma gara-gara hijab Fani dipertimbangkan keberangkatannya, dan masa gara-gara ini Fani nggak bisa, kata ibu kan. Terus ibu ngomong, yaudah Fani yakin kan kalau misalnya di agama kita, kalau kita dizolimin sampai kita meninggal, itu kan jatuhnya syahid tuh. Yaudah Fani niatin aja, kata mama ibu. Kalau misalnya Fani meninggal di situ, berarti Fani mati syahid. Yaudah, kata mama. Memang mama ikhlas, kata ibu sama mama kan. Ya gimana gitu. Kalau emang itu niatnya, yang penting kan niat kita. Allah kan lebih tahu nanti itu. Terserah orang mau ngomong apa, kata mama ibu. Dan akhirnya ya bismillah deh kalau gitu. Selain ibu bermasalah di pakaian ibu juga bermasalah di paspor ibu. Karena paspor ibu kena hujan, kena banjir. Jadi ibu udah dengan PD-nya, paspor Fani aman untuk pengurusan visa. Udah nyampe lah Pak Hendra di Jakarta kan ngurus visa. Ternyata visa ibu tidak berlaku, tidak bisa diurus karena paspornya kena air. Dibalikin dalam keadaan ibu benar-benar non ekonomi, ibu benar lagi down. Jadi ibu sempat nangis kan, Ma, nggak usah lah Fani pailai, kata ibu kan. Mama ibu selalu ngomong, Fani yakin nggak kalau rezeki itu udah ada sama Allah? Yakin. Yaudah bismillah. Mama hanya bisa memberikan motivasi gitu doang gitu tanpa adanya solusi. Tapi akhirnya ibu yakin ya, Allah itu punya rencana yang lebih indah. Jadi ibu nggak terduganya, ibu cerita sama salah seorang temen ibu namanya Tata. Ibu ngomong keluhan Fani, Fani nangis, itu ibu ceritain, Fani gini, berarti Fani gak bisa pergi? Enggak, padahal itu impian Fani loh, kata temen ibu. Iya kata Fani. Terus temen ibu tuh ngomong gini, ya udah nih Tata punya uang tadi dikirimin sama mama untuk bayar uang kos, pakailah dulu Fan, gak apa-apa, pakai dulu untuk bikin paspor, kata dia kan. Terus ibu kayak, ini uangnya nggak dikit loh gitu, 1 juta sekian kan udah lumayan banyak kan gitu. Terus ibu bilang, Tata nggak usah, kata ibu kan. Terus tatanya bilang gini,
Fan, mungkin itu cara Allah, mungkin ini cara Allah buat ngebantu Fani melalui Tata, kata dia kan. Mana tahu dengan Tata bantu Fani, nanti Tata juga dibantu orang kayak gitu. Terus akhirnya ibu ngomong, iya juga sih, udah Tata Fani pinjam dulu ya, tapi Fani janji dalam 1 minggu ini. Padahal ibu nggak tahu job ibu entah di mana, peluang bisnis ibu pun waktu itu masih dalam keadaan di bawah rata-rata kan. Terus oh iya nggak apa-apa, pakai aja. Kapan Fani inget nggak apa-apa dibalikin. Di situ ibu percaya yang teman di kala susah itu lebih berharga gitu loh. Segala sesuatu pasti ada penolongnya dan tolong. Akhirnya udah selesai, paspor ibu udah agak tenang. Terus ibu harus mikirin dong keuangan teman ibu tadi. Jadi ibu kayak, job udah nggak ada loh kayak gitu. Tapi itulah rezeki yang tidak terduga. Dalam selesai ibu mengurus paspor tadi, ibu langsung dikasih job berlapis-lapis. Ibarat kata nih, ibu butuh uang 1 juta ibarat kata. Tapi dibalikin sama Allah 2.500.000 kayak gitu. Jadi ibu mikirnya, oh ini udah sekalian loh sama bonus keberangkatan gitu. Jadi kayak terima kasih Allah gitu. Dan akhirnya setelah ibu mengalami beberapa kendala, sampai akhirnya ibu berangkat, sampai akhirnya ibu di sana juga ibu mendapatkan hambatan teman-teman ibu yang lumayan julid. Tapi itu tadi, dalam hidup kita memang semua kita itu butuh proses ya, tapi dalam proses itu juga butuh pandai-pandai dalam menjalankan hidup gitu. Kita harus bisa menempatkan posisi kita ketika kita bertemu dengan orang yang ini, berarti kita harusnya seperti apa dan kayak gitu sama orang-orang yang lainnya. Jadi ibu dulu punya prinsip gini, meskipun orang itu nggak keluarga kandung ibu harus bisa menjadikan dia sebagai orang terdekat dalam hidup ibu. Makanya ibu ibu belajar untuk bisa masuk diri ibu ke tiap pribadi orang, sampai akhirnya tiap orang yang dalam hidup ibu tuh udah menjadi keluarga ibu gitu. Nah, apa motivasi yang ibu bisa kasih ke teman-teman sekalian gitu? Pasti ada kan bu? Pasti ada, insya Allah ya. Jadi gini, seperti yang udah kita bahas-bahas tadi, kita flashback ke belakang. Pertama, role model ibu adalah mama. Mama selalu menekankan ke ibu begini, apapun cari sendiri, nikmati sendiri dan bersama. Ketika apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Yang baik akan menghasilkan yang baik dan yang buruk akan menghasilkan yang buruk. Begitupun dengan menjalankan kehidupan. Dan ibu sangat berterima kasih dengan ajaran orang tua ibu yang mengajarkan apa-apa sendiri. Sebenarnya yang ibu tangkap adalah orang tua itu hanya bisa membimbing anaknya, tapi tidak bisa memutuskan hidup anaknya seperti apa. Orang tua hanya bisa memberikan bekal kepada si anaknya. Karena gini, ketika orang tua udah nggak ada, berarti otomatis anaknya harus mandiri dong, gitu ya. Dengan mama selalu mengajarkan ibu mandiri, dengan mama udah nggak ada, sekarang ibu berada di fase yang gini, ternyata mama ngajarin kayak gini supaya Fani memiliki bekal ketika mama nggak ada lagi, Fani udah bisa menjalankan kehidupan sendiri. Jadi alhamdulillahnya ibu nggak canggung lagi dong menjalani hidup. Ya meskipun ibarat kata support system diri ibu yang sebenarnya support system terbesar ibu sebenarnya hilang. Memang mama udah nggak ada, tapi kan mama masih ada di dalam hati ibu. Jadi setelah mama ibu nggak ada, ibu menjalankan seluruhnya sendiri, keluarga ibu, kakak-kakak, abang, adik semuanya juga pada kuliah, ada yang sekolah keluar, ada yang kerja di luar. Memang real ibu ngejalanin hidup di kota Bukit Tinggi ini sendiri gitu. Jadi ibu mikirnya, oh berarti Fani diajarin mama untuk berdiri di kaki sendiri. Karena kita nggak bisa menumpang hidup kita ke orang tua, ke teman, apalagi pasangan hidup, teman, sahabat, semua kita nggak bisa. Kita memang real, kita yang jalanin, senang, bahagia, sakit, susah, nangis, ya kita yang harus rasain. Jadi yaudah, memang bener kata orang, be yourself. Sukses itu di diri kita, jangan pernah menumpangkan hidup. Yaudah, jadi diri kita. Dari sekarang kita harus memikirkan mau jadi apa saya. Sekian tahun kita malas, misalnya hari ini kita malas, berarti sekian tahun kita akan gagal. Dan aturan umur 24 ibu udah menikmati kesuksesan. Kalau ibu malas berarti ibu harus undur dulu dong, 28 mungkin sekian. Tapi dengan mama selalu
sekarang mulai. Jangan pernah takut untuk memulai segala sesuatu dalam hidup. Karena hal yang barulah nantinya akan menjadi sebuah pengalaman kita, sehingga kita kayak, oh ternyata gue bisa kok di posisi itu, dan akhirnya ibu berdiri di sini sampai saat ini. Mungkin itu aja sih yang bisa disampaikan oleh ibu ya Bu ya. Mungkin sampai sini saja. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.